Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan email tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang materi limit trigonometri. Nah, ini adalah untuk matematika tingkat SMA. Nah, gimana bentuk soal dan cara penyelesaiannya? Untuk itu, simak videonya sampai selesai. Dan nanti kita akan bahas 4 soal ya, tentang limit trigonometri. Oke, langsung saja kita lihat dulu soalnya. Nah, ini adalah bentuk soalnya. Ada 4 soal yang akan kita bahas di sini ya. Oke, sekarang untuk soal yang pertama dulu ya. Nah, di sini ada limit X mendekati 1 ya. Sin X dikurangi 1 dibagi X kuadrat dikurangi 1. Nah, ini adalah untuk bentuk limit tak tentu ya. Ketika ini disubstitusi secara langsung, maka kan hasilnya adalah 0/0. Jadi ini termasuk limit tak tentu. Oke, sekarang kita gunakan cara yang lain ya, agar diperoleh nilai limit. Untuk itu, kita punya rumus dasar dulu. Ketika ada limit X mendekati 0, di sini ada sin AX per BX gitu ya. Itu kan sama dengan A per B. Ya, maka akibatnya, jika kita punya limit X mendekati A, sin X dikurangi A, dibagi X dikurangi A, maka hasilnya adalah 1. Oke, ini dua rumus ini sebagai dasar ya. Kita akan mengerjakan soal ini ya. Oke, sekarang ini ada limit X mendekati 1, sin X dikurangi 1 dibagi X kuadrat dikurangi 1. Nah, di sini kan penyebutnya ada X kuadrat dikurangi 1 atau X kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Nah, langkah berikutnya ini kita jabarkan ya. X kuadrat dikurangi 1 itu kalau dijabarkan itu adalah X plus 1 dikali X dikurangi 1 ya. Ya, ini yang penyebutnya berubah menjadi ini ya, difaktorkan jadi X plus 1 dikalikan X dikurangi 1. Berikutnya kita pecah atau kita jabarkan lagi ya. Di sini limit X mendekati 1 ini seper X plus 1. Nah, di sini kan ada sin X dikurangi 1 per X dikurangi 1 ya. Di sini setipe dengan bentuk ini ya. Nah, berikutnya kita tuliskan limitnya ya, sehingga limit X mendekati 1 untuk seper X plus 1 dikali limit X mendekati 1 sin X dikurangi 1 dibagi X dikurangi 1 ya. Nah, di sini perhatikan ini itu kan setipe dengan yang ini ya. Maka di sini nilai limit ini itu senilai 1. Nah, sementara di sini limit X mendekati 1 per X plus 1-nya kita substitusikan langsung nilai X sama dengan 1-nya. Sehingga menjadi 1 dibagi 1 plus 1 dikali 1. Ya. Kemudian ini 1 per 1 plus 1. 1 tambah 1 itu kan 2 ya. Berarti kan setengah ini ya. Ini senilai dengan setengah kali 1. Hasilnya adalah setengah. Oke ya. Nah, jadi untuk soal yang pertama, nilai limitnya itu adalah setengah. Oke ya. Nah, ya sekali ya. Oke, berikutnya untuk soal yang nomor 2 kita gunakan rumus yang sama ya. Ini ada limit X mendekati 5, 4X dikurangi 10 dikalikan sin X dikurangi 5. Kita bagi dengan X kuadrat dikurangi 25. Nah, di sini perhatikan. Di sini ada X kuadrat dikurangi 25. 25 itu kan sama dengan 5 kuadrat ya. Berarti ini bisa ditulis X kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Jadi langkah berikutnya ini kita faktorkan penyebutnya ini ya, menjadi X plus 5 dikali X dikurangi 5. Sementara yang atas tetap ya, tidak berubah. Oke, ini termasuk limit tak tentu juga. Kalau dimasukkan secara langsung X sama dengan 5, maka hasilnya adalah 0/0. Nah, berikutnya ini kita jabarkan ya. Di sini menjadi limit X mendekati 5, 4X dikurangi 10 dibagi X plus 5, sementara sin X dikurangi 5 kita pasangkan dengan X dikurangi 5 ya, sehingga penulisannya bisa dijabarkan menjadi limit X mendekati 5, 4X dikurangi 10 kita bagi dengan X plus 5 dikalikan limit X mendekati 5 sin X dikurangi 5 dibagi X dikurangi 5. Nah, bentuk yang kedua ini ya, yang sebelah kanan itu bentuknya sama dengan limit X mendekati A sin X dikurangi A dibagi X dikurangi A. Maka di sini nilainya itu pasti 1 ya. Nah, sekarang kalau di sini
untuk mencari nilai limitnya, kita tinggal memasukkan X sama dengan 5 ke bentuk persamaan ini ya. Oke, sekarang coba kita masukkan nilai 5-nya sehingga menjadi 4 kali 5 dikurangi 10, kita bagi dengan 5 plus 5 gitu ya. Sementara yang di sini nilai limitnya adalah 1. Oke ya. Sekarang kita hitung 4 kali 5 itu 20, sehingga 20 dikurangi 10 kita bagi dengan 10 ya. Sehingga diperoleh 10 per 10 sama dengan 1. Nah, jadi nilai limitnya untuk soal yang nomor 2 itu adalah 1. Itu ya, gampang ya untuk ini ya. Oke, sekarang untuk soal yang nomor 3. Nah, di sini perhatikan limit X mendekati minus 2 ya. X plus 6 dikali sin X plus 2 dibagi X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10. Nah, di sini kan ada bentuk kuadrat ya, maka langkah berikutnya kita faktorkan ya. X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10 ini kita faktorkan, maka diperoleh X dikurangi 5 dikalikan X plus 2 ya. Jadi yang penyebut ini kita faktorkan, hasilnya menjadi ini. Oke, berikutnya coba kita jabarkan lagi, kita bagi menjadi 2 bagian ya. Di sini limit X mendekati minus 2, X plus 6 dibagi X dikurangi 5. Di sini sin X plus 2 dibagi X plus 2. Jadi kalau menjabarkan itu disusulkan yang satunya itu membentuk ke rumus dasar ini ya. Jadi nanti kita bisa peroleh nilainya. Sehingga ini kita tambahkan atau kita tuliskan di sini nilai limitnya sehingga menjadi limit X mendekati minus 2, X plus 6 dibagi X dikurangi 5, kita kalikan dengan limit X mendekati minus 2, sin X plus 2 dibagi X plus 2. Nah, di sini yang sebelah kanan itu bentuknya seperti ini ya. Nanti hasilnya adalah 1. Oke, kalau di sebelah kiri kita tinggal memasukkan nilai X sama dengan minus 2 ke bentuknya ini ya. Oke, sekarang coba kita substitusikan nilai X sama dengan minus 2 ya. Di sini menjadi minus 2 plus 6 dibagi minus 2 dikurangi 5. Sementara dikalikan 1. Oke. Nah, berikutnya minus 2 ditambah 6 itu kan 4 ya. Sementara yang bawah minus 2 dikurangi minus 5 adalah minus 7. Kalau dikalikan 1 berarti kita nggak usah ditulis lagi ya, karena hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini kan 4 dibagi minus 7 itu sama dengan minus berapa? Minus 4 per 7. Nah, jadi nilai limit soal yang ketiga itu adalah minus 4 per 7. Gitu ya. Mudah sekali ya untuk diikuti ya. Nah, sekarang untuk soal yang terakhir ya, perhatikan. Oke, di sini ada limit X mendekati 1, tangen X dikurangi 1, dikali sin 1 dikurangi minus X, 1 dikurangi akar X, dibagi X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1. Nah, di sini kalau dimasukkan secara langsung, maka diperoleh 0 per 0, alias termasuk limit tertentu ya. Nah, caranya sekarang coba kita faktorkan lagi. Di sini ada penyebut kuadrat ya. Kita faktorkan X kuadrat dikurangi 2X plus 1. Kalau difaktorkan itu menjadi X dikurangi 1 dikali X dikurangi 1. Nah, ini adalah bentuk kuadrat sempurna ya. Oke, sekarang di sini bentuknya seperti ini ya. Limit X mendekati 1, tangen X dikurangi 1, sin 1 dikurangi akar X ya, dibagi X dikurangi 1 dikalikan X dikurangi 1. Nah, di sini perhatikan pada sinus ini kan ada 1 dikurangi akar X. Nah, sementara di sini yang penyebutnya salah satunya adalah X dikurangi 1. Maka coba kita faktorkan salah satunya ya. X dikurangi 1 ini kalau difaktorkan itu bisa ya, karena X itu kan bisa ditulis apa? Akar X dikuadratkan. Kalau di sini 1 bisa ditulis 1 kuadrat. Nah, sebetulnya bentuk ini itu setara dengan akar X dikuadratkan dikurangi 1 kuadrat. Sehingga ini bisa difaktorkan menjadi apa? X dikurangi 1. Nah, di sebelah kanan menjadi akar X plus 1 dikalikan akar X dikurangi 1 ya. Nah, berikutnya coba kita jabarkan sehingga menjadi limit X mendekati 1 tangen X dikurangi 1 per X dikurangi 1 ya. Kemudian yang ini sin 1 dikurangi akar X kita pasangkan dengan minus ya. Ini kan akar X ditambah 1 itu bisa ditulis minus ya, 1 dikurangi akar X. Kemudian ini kita kalikan lagi, limit X mendekati 1, tinggal sisanya adalah 1 per akar X plus 1. Ya. Nah, di sini kan bentuknya setara dengan bentuk yang rumus ini kan.
pasti di sini nanti kita peroleh hasil nilainya. Oke, untuk yang ini limit X mendekati 1, tangen X dikurangi 1 dibagi X dikurangi 1, itu kan nilainya sama dengan 1 ya. Sementara yang di sini berapa ini? Limit sin 1 dikurangi X dibagi minus 1 dikurangi akar X. Ini kan bernilai berapa nih? Karena ini ada tanda minusnya, berarti nilainya minus 1. Nah, yang sini nanti, ini kita tinggal masukkan nilai X sama dengan 1 ke bentuk ini. Ya. Oke, sekarang kita tulis hasilnya. Di sini menjadi 1, ya, betul ya. Ini menjadi minus 1. Sementara di sini, yang kita substitusikan 1 dibagi akar 1 ditambah 1 ya. Oke, di sini kan 1 dikali minus 1 kan minus 1 ya. Sementara di sini 1 dibagi, ini akar 1 kan 1. 1 tambah 1 itu kan 2 ya. Menjadi 1/2 atau setengah. Maka minus 1 dikali setengah, hasilnya adalah minus setengah. Nah, jadi untuk nilai limit yang keempat, itu adalah minus setengah. Oke, begitu. Gampang diikuti ya, untuk menentukan nilai limit trigonometri ini. Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.